Nah, dari situlah kehidupan anak saya untuk menyekolahkan sampai anak saya sarjana. Gimana keadilan pemerintah ini? Lahan kita udah habis semua artinya digorok, ditumbangi tanamannya. Jadi mata pencaharian itu ya nggak ada lagi. Lahan ini belum dibayar, ini tanahnya belum dibayar, tapi udah dikerjakan ini, Pak. Di tengah perjalanan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerima konsinyasi dari BWS, bukan putusan pengadilan negeri, melainkan kajian KJPP, penilaian apresial oleh KJPP yang notabene sudah dibatalkan dengan adanya putusan pengadilan negeri. Nah ini Pak yang saya bingung juga dasarnya. Meski proyek bendungan Lausimeme di Kecamatan Biru-Biru telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di akhir jabatannya 16 Oktober 2024 silam, namun konflik di masyarakat tetap bergejolak. Jauh sebelum diresmikan, Aktual Media Group juga sudah mengingatkan bahwa proyek ini bermasalah dan harus segera dituntaskan, khususnya soal ganti rugi tanah yang layak kepada masyarakat secara menyeluruh, bukan ke sebagian saja. Namun, peringatan tersebut diabaikan begitu saja. Sebenarnya, masyarakat bukan menolak adanya pembangunan, namun meminta hak ganti rugi atas tanah yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan proyek senilai 1,65 triliun rupiah itu. Hingga akhirnya masyarakat menempuh jalur hukum. Ya, saudara, saat ini kami berada di proyek strategis nasional yang pada 16 Oktober 2024 lalu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang saat itu masih dijabat oleh Joko Widodo. Dan kami sampaikan bahwasannya sampai sekarang meskipun sudah diresmikan, bendungan ini menuai polemik karena ada banyak masyarakat yang masih mengeluh dan juga mengajukan gugatan mereka agar pemerintah Indonesia memberikan ganti rugi yang layak kepada mereka yang tanahnya terdampak di bendungan ini. Dan kami saat ini bersama dengan kuasa hukum dari warga Biru-Biru yang terdampak tanahnya untuk proyek bendungan Lausimeme. Dan saat ini saudara ada di sebelah kanan kami kuasa hukum yang kami sebutkan tadi, ada Bang Thomas. Ya, apa kabar Bang Thomas ya? Iya. Ada juga baik. Bang Henry Tambubolon, sehat Bang Henry ya? Dan Bang Patar Syutang, sehat Bang ya? Sehat. Saya wawancara dengan siapa nih? Dengan Sama-sama bisa ya? Ya. Salah satunya dengan Abang ya, Bang Henry Tambubolon ya? Baik, kami taruhkan mic ya Bang ya? Ya, Bang Henry. Kabar terakhir kami dengar, masyarakat melalui kuasa hukum terus melakukan upaya hukum ya Bang ya. Prosesnya seperti apa upaya hukum yang saat ini sedang berjalan, Bang Henry Tambubolon? Baik, terima kasih. Pada dasarnya kami dari kuasa hukum dan bersama masyarakat mendukung proyek strategis nasional ini, PSN ini dilaksanakan untuk kepentingan bersama. Jadi ada beberapa poin yang sebenarnya yang menjadi problem bagi masyarakat, makanya datang kepada kami sebagai kuasa hukum untuk memperjuangkan hak. Ya salah satunya pembebasan tanah. Nah, kami coba menguji penilaian ini, bahwasanya penilaian ini masih belum mewakili dari sebagian masyarakat yang terdampak dari pembangunan ini. Baik, Bang Henry, kami potong. Kalau di media, masyarakat sudah membaca, publik sudah membaca, ada statement yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu PUPR, ataupun gubernur, ataupun presiden, bahwasannya masyarakat sudah mendukung dan pembebasan ganti rugi juga sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setuju. Hingga akhirnya Presiden Jokowi pada 16 Oktober lalu meresmikan bendungan ini. Ya, kan gitu. Artinya ketika muncul lagi setelah diresmikan, muncul lagi polemik. Artinya ganti rugi ini sampai sekarang belum selesai juga, belum tuntas. Artinya apa yang disampaikan oleh pemerintah ini ada sesuatu hal yang bohong, Bang Henry Tambubolon. Kalau bohong tidak bohong sebenarnya ya. Ini ganti rugi itu ada. Ketika masyarakat dikumpulkan, diundang secara resmi di
kecamatan atau di mana di daerah mereka ada musyawarah pemufakatan, musyawarah penetapan. Jadi masyarakat itu hanya disampaikan secara kertas, ini loh tanah kalian dihargai sekian. Jadi kalau kalian tidak setuju, silakan lakukan sanggahan ke pengadilan. Nah itu masyarakat, ini dasarnya kami sebagai kuasa hukum menguji kebenaran materialnya, apakah ini sudah mewakili masyarakat atau tidak. Makanya ketika beberapa bulan yang lalu kami ajukan namanya permohonan keberatan di pengadilan negeri. Dan pada dasarnya di sana pandangan dari majelis hakim mengabulkan permohonan masyarakat tersebut. Baik, waktu pengusulan ataupun sanggahan itu kapan dilakukan oleh kuasa hukum? Bulan April ya, kalau nggak salah. 2024 tahun ini juga. Baik, lalu permohonan dari kuasa hukum untuk mewakili masyarakat dikabulkan. Dikabulkan. Putusannya apa, Bang Hendry Tambubolon? Bahwasanya dari masyarakat tadinya yang bervariatif penilaian, ada yang 15.000, 30.000, ada yang 25.000 dan sebagainya. Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dikabulkan 300.000 per meter. Baik. Ya. Karena ada satu orang ya. Dan putusan tersebut sudah berlaku, sudah dijalankan. Tapi masih belum karena kenapa? Pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II, baik, mereka mengajukan upaya hukum kasasi. Ini kita mengikuti koridor hukum ya, sesuai peraturan Mahkamah Agung. Jadi sampai hari ini belum ada kejelasan putusan itu apakah menerima atau menolak dari Mahkamah Agung. Ya. Dari pihak pemohon kasasi, itulah dari BWS tadi, Bang. BWS ya. Ya, baik, Bang Hendry Tambubolon dan juga abang-abang kuasa hukum yang lain. Abang melihat di sini ada variatif harga yang diajukan oleh pemerintah untuk nominat ganti rugi, Bang, ya, untuk masyarakat. Ya. Mulai dari variasi berapa, Bang Hendry Tambubolon? Yang paling rendah 15.000. Yang dasar kepemilikan tanahnya yang dikeluarkan oleh BPN ya. Iya. Yang sertifikat 15.000. 15.000 dan ada juga dari itu Pak Keliat SK Camat ya. SK Camat berapa? Sekitar 35.000 kalau tidak salah. 35.000. Ya. Baik, kita membongkar sedikit histori dari tanah ini, Bang, ya. Dahulu di 2004 mungkin ada keluar SK 157, Bang, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat itu dijabat oleh MS Kaban, Bang, ya. Bahwasannya ini adalah hutan termasuk hutan produksi. Ya. Lalu perjuangan masyarakat juga, Abang, saya lihat ikut dalam perjuangan ini hingga akhirnya di tahun 2022 keluar lagi SK pembatalan 150, Bang, ya. Ya. Yang saat itu menteri dijabat oleh Siti Nurbaya ya. Ya. Baik. Artinya ada sesuatu yang sangat aneh kami lihat di sini. Mengapa yang awalnya tadi hutan lalu keluar dari hutan dan di lapangan juga kita temukan alasan masyarakat ada yang SK camat, desa dan juga BPN hanya dihargai sekitar 35.000, 15.000 paling rendah, Bang. Ya. Abang melihat di sini apa yang terjadi, Bang, polemiknya, atau ada memang sesuatu yang sengaja diplot ataupun disetting oleh pemerintah, Bang Hendry Tambubolon? Kalau mengacu kepada surat ya, bahwasanya memang 150 itu memang benar terjadi. Ada SK 150 yang dikeluarkan oleh Ibu Siti Nurbaya sebagai menteri pada saat itu, pada saat Pak Jokowi menjabat presiden. Nah, SK 150 itu dilepaskan hutan. Kalau tidak salah sekitar 480,2 hektar. Termasuk di dalamnya milik klien Abang? Iya. Baik. Ya. Lalu kalau nyatanya sudah dilepaskan berarti kan tidak bisa lagi dinyatakan hutan. Iya. Lalu logika sederhananya kok keluar
penilaian terhadap tanah. Kalau memang itu hutan. Jadi kalau kita balik lagi dulunya ya, kalau tidak salah semua desa di Deli Serdang ini kan hutan juga dulunya, ya kan? Kalau kita bicara produksi, Bang, ya. Iya. Jadi kalau memang nyatanya memang hutan, kok ada fasilitas negara? Pemerintah seperti puskesmas, posyandu, sekolah. Apakah yang tinggal di situ hutan atau gimana? Ya, itu yang kalau kita balik lagi ke belakang ya tidak ada penyelesaian, itu kan tidak solusi. Jadi kita maju aja ke depan kepada semua para pihak, bahwasanya berikan aja yang terbaik untuk masyarakat. Karena masyarakat mendukung, Tidak menolak ada tidak pembangunan. menolak. Baik. Justru mereka senang dengan adanya tempat ini. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang selama ini hanya profesinya sebagai petani? Tidak bisa mencari makan selain mereka menggunakan pertanian itu untuk dasar mereka bertahan hidup. Baik, putusan tadi pengadilan, meskipun ada kasasi, tapi kan yang terakhir ada putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Bang, ya. 300.000 per meter. 300.000. Dan itu Abang rasa sudah wajar Wajar. untuk per meter dari harga tanah di sini. Betul. Dasar Abang mengatakan wajar apa? Karena begini, kenapa 300.000? KJPP, ya, Embru yang diberikan mandat dan tugas untuk melakukan penilaian, di masyarakat ini juga ada 300.000 penilaian terhadap tanah. Dan inilah sebagai dasar kami mengajukan kepada Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya untuk memberikan putusan kepada masyarakat yang bagi kami sangat adil. Yang 300.000 ini 300.000. alasannya apa? Yang sudah dapat Desa, kalau Desa. tidak salah desa. Ya, desa. Ibu Seliana Boru Ginting. 300.000 sudah diambil, Sudah sudah diambil. dibayarkan. Ya, Sedangkan klien Abang yang punya sertifikat 35.000. 15.000. 15.000 Yang yang punya sertifikat BPN. Ya. Apa yang Dan terjadi, Bang, di lapangan? nah, ini yang menjadi problem yang bagi kami, kok bisa seperti itu. Nah, di fakta persidangan justru KJPP tidak menjelaskan bahwasanya apa dasar mereka melakukan penilaian tersebut. Itu yang sampai sekarang ini. Tapi memang ada pembayaran ini memang dinilai apa ya, Bang? Wajar atau memang ada kedekatan khusus, makanya ada masyarakat yang mendapat 300.000, ada masyarakat yang mendapat 50.000 atau 35.000, bahkan 15.000. Memang ada unsur kedekatan dari pihak PPK atau panitia pembangunan atau seperti apa Abang lihat di lapangan? Kalau kita, ya ini kan dugaan ya. Dugaan kenapa terjadi simpang siur, kenapa terjadi perbedaan. Nah, di persidangan, bahwasanya yang 300.000 itu mereka anggap sebagai pinggir jalan. Jadi yang 15.000 tandanya bergelombang, ada yang tidak sesuai lah menurut penilaian mereka. Makanya di sini kita juga kenapa tidak dijelaskan bagi masyarakat yang lain, maksudnya kenapa seperti ini. Kalau di atas NJOP, di sini rata-rata NJOP 20.000 ya. Nah, justru di bawah NJOP penilaian itu. Nah, makanya kami sesuai dengan surat edaran, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, kita ikuti prosedur hukum dan diuji di pengadilan. Justru di pengadilan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara masyarakat, nggak semua Pak, Ya. masyarakat dikabulkan 300.000. Iya, sangat luar biasa. 300.000. Nah, ini dasarnya melihat Ibu Seliana Boru Ginting tadinya penilaian dari KJPP itu 300.000. Itu dasarnya. Baik, jadi saat ini tim kuasa hukum masih menunggu putusan kasasi. Ya. Memang Pandangannya seperti apa? Ada prediksi? saya rasa kami tetap memiliki rasa percaya diri, dan kami anggap bahwasanya semua majelis hakim yang menangani perkara terhadap masyarakat di
Bendungan sekitar Bendungan Lau Simeme yang terdampak ini memberikan perhatian khusus, dan setidaknya Pak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang notabene-nya masyarakat di sini Pak hanya tergantung kepada pertanian saja, Dan tidak ada pekerjaan yang lain mereka. Meskipun dibayar tinggi atau rendah, artinya mereka sudah kehilangan lahan untuk mata pencarian. Betul. Makanya sampai sekarang ini kami juga bingung Pak dari kuasa hukum. Ya mungkin kita pun juga perlu belajar juga, kami pun juga belajar. Ini sudah ada kajian KJPP, itu sudah dengan sendirinya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kan ini sudah apa namanya Pak, sudah tidak berlaku sebenarnya dengan adanya putusan ini, membatalkan ya. Nah justru proses ini lagi di kasasi. Baik. Nah Mahkamah Agung ya, oleh BWS sebagai pemohon, kami kan termohon nih Pak, karena kami dianggap dimenangkan dari Pengadilan Negeri. Ya. Di tengah perjalanan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerima konsinyasi dari BWS, bukan putusan Pengadilan Negeri, melainkan kajian KJPP, penilaian apresial oleh KJPP yang notabene sudah dibatalkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri. Nah ini Pak yang saya bingung juga dasarnya. Ini baru pertama kali terjadi di Indonesia mungkin. Iya betul Pak. Atau di dunia. Saya rasa di dunia Indonesia, di dunia ya. Padahal sudah ada putusan yang menyatakan harus dibayar 300.000 ya. Ini sebelum kasasi. Setelah ada putusan baru mereka menitipkan uang di pengadilan. Konsinyasi untuk masyarakat terkait pembayaran penilaian awal. Bukan putusan. Sedangkan penilaian ini kalau sistem hukum kan Pak, setelah adanya produk hukum yang baru dengan sendirinya kan ini yang terbaru yang diberlakukan. Sebenarnya kan begitu Pak. Artinya ada dugaan maladministrasi atau ada kong kali kong di sini Bang ya, kalau dari sisi hukum. Gimana Pak Thomas? Gimana? Iya patut diduga, karena begini, harusnya dasar penilaian itu kan ada parameter ukuran yang dilakukan yang berdasarkan keputusan dari pemerintah, dari menteri atau presiden misalnya. Nah ini kan tidak berdasarkan subjektivitas, artinya ya menurut kami itu kan terlalu subjektif lah, nggak bisa kita menilai menurut kami itu seperti apa. Apakah karena kontur tanah, legal standing, lahan, itu kan enggak juga. Buktinya ada yang sertifikat 15.000. Ada yang tidak sertifikat, surat keterangan dari desa 300.000. Bahkan jarak yang 15.000 dengan 300.000 ini tidak berjauhan. Hanya hitung beberapa meter. Nah, makanya waktu di persidangan juga, dalam fakta persidangan, teman-teman juga mempertanyakan apa dasar penilaiannya, parameter ukuran dari kantor KJPP atau apresial menilai objek tanah itu masing-masing, karena ini variatif, tidak ada standarnya berapa yang ditetapkan oleh pemerintah. Makanya ini kan sebenarnya menurut kami bim salah bim mereka gitu menentukan itu. Mungkin ya inisiatif sendiri begitulah. Ini kan kita sudah ada dugaan nih Pak. Ada mungkin Abang berkali-kali juga sudah jalani sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan sudah melihat siapa dugaan oknum-oknum yang bermain di dalam kasus ini Bang ya. Tapi kita bukan menanyakan oknum. Ketika nanti putusan kasasi mengalahkan Abang, apakah Abang menyerah di situ? Iya, ini kan ada dua hal. Pertama, perlawanan masyarakat itu sendiri ada yang litigasi dan ada non litigasi. Pada prinsipnya mereka kan mencari keadilan, bukan menolak program pemerintah. Mereka senang, tetapi kan ganti rugi lahan itu ya berdasarkan rasa keadilan, karena mereka kehilangan alat produksinya, mata pencariannya di situ yang memang mereka kemampuannya di situ. Tidak ada yang lain-lain. Baru kedua, dari tinjauan histori, sebelum ada Republik Indonesia, kampung-kampung di sini udah ada. Makam-makam di sini banyak yang makam-makam tua.
Bahkan fasilitas pemerintah seperti yang dibilang rekan Bang Hendrik tadi udah ada posyandu, udah ada puskesmas, kantor desa dan seterusnya. Nah ini kan udah layak dikatakan satu kampung, ya kan? Tapi secara administrasi ketika itu waktu zamannya Pak MS Kaban ini dimasukkan dalam administrasi, masuk di dalam hutan. Nah, ada perombakan lagi. Kalau dulu hutan itu ada pilar-pilar di atas bukit ini, itulah pilar ke atas itu udah hutan produksi, di bawah masih desa. Baik. Sekarang desa ini pun udah masuk hutan. Baik, Bang Thomas, Bang Henry, dan juga Bang Patar, terakhir apa yang disampaikan kepada pemerintah dan juga kepada publik? Baik, terima kasih. Sederhana, kami ini hanya sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan. Berikan yang menjadi hak mereka saja. Jangan kita di negara ini, ketika bendungan ini terlaksana, sudah dipergunakan untuk kemakmuran rakyat bersama Sumatera Utara, khususnya Deli Serdang. Justru masyarakat tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Karena mereka kalau hanya mengharapkan uang itu saja tak bisa lagi membeli tanah, Pak. Berikan saja, Pak, hak yang baik sama mereka. Ya, supaya kenapa? Jangan di negara kita udah merdeka ini. Baik. Justru mereka tidak dapatkan kemerdekaan yang seutuhnya. Itu harapan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili. Mereka hanya minta yang menjadi hak mereka. Karena pada dasarnya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Joko Widodo pada saat itu sebagai Presiden RI, jangan rakyat itu menderita dengan adanya pembangunan PSN. Justru masyarakat dapat kehidupan yang layak dan baik, Pak, setelah adanya pembangunan itu. Kenapa mereka tidak bisa lagi bekerja yang lain? Karena tempat yang mereka cari nafkah sudah tidak ada lagi, Pak. Ya. Itu yang kami sebenarnya hadir untuk membantu masyarakat. Ya. Ini itu mungkin ada yang ditambahin oleh rekan saya. Ada lagi, Bang Thomas? Iya, pada intinya jangan pembangunan itu justru menggusur masyarakat yang setempat. Masyarakat yang ada di wilayah pembangunan itu justru menjadi tergusur dia. Harusnya mereka bagian dari orang yang menikmati pembangunan itu. Karena tujuan pembangunan nasional memberikan rasa keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Mungkin itulah yang kami perjuangkan bersama-sama, rasa keadilan yang dituntut oleh kawan-kawan petani yang sudah kehilangan mata pencarian dan alat produksinya. Ini tuh. Baik, terima kasih Bang Thomas Tarigan, Bang Henry Tampu Bolon, dan juga Bang Patar. Ya, kami doakan semoga perjuangan proses hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan kuasa hukum dikabulkan untuk memenangkan hak masyarakat di desa di Kecamatan Biru-Biru yang terdampak bendungan Lausumimi. Terima kasih, Bang. Sampai jumpa, saya selalu. Ya, demikian tadi, saudara, banyak sekali kejanggalan yang disampaikan dalam proses hukum, mulai dari penilaian nominatif untuk konsentrasi kepada masyarakat yang ada sekitar 15.000, 35.000, bahkan ada yang 300.000 tanpa dasar yang jelas kepada masyarakat dalam pemberian ganti rugi tersebut. Seperti apa kelanjutan dari polemik bendungan Lausumimi? Kami akan terus mengabarkan kepada Anda. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Jika berbicara histori, tanah tersebut bukanlah kawasan hutan produksi seperti yang sempat diklaim oleh pemerintah melalui Surat Keputusan atau SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 579 tahun 2014 tentang penetapan kawasan hutan produksi. Sebuah tesis yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berjudul Strategi Komunikasi Organisasi Ari Ersada dalam meningkatkan solidaritas masyarakat terdampak. Diungkap bahwa tepatnya tahun 1924, Belanda pernah menerbitkan sebuah peta bernama Tobaksondernemingen op de Oostkust, yang dalam bahasa Indonesia berarti perusahaan tembakau di pantai timur Sumatera, yang diterbitkan oleh percetakan J.H. Debussy di Amsterdam.
Belanda membagi wilayah pantai timur Sumatera menjadi 6 wilayah utama, yakni Langkat, Deli, Serdang, Bedagai, Padang, dan Batubara, sekarang disebut sebagai Kabupaten Batubara. Kawasan yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai hutan produksi masuk dalam wilayah Deli, tempat di mana Belanda mendirikan anak perusahaan tembakaunya yang diberi nama Senembah Maskapi. Kehadiran dari perusahaan tersebut menandakan bahwa tanah yang dipakai Belanda merupakan tanah konsesi atau hak pinjam pakai dari Kesultanan Deli dalam kurun waktu yang ditentukan. Selama menjalankan bisnis tembakau, Belanda juga hidup berdampingan dengan warga lokal yang diakui oleh warga terdampak sebagai generasi mereka sebelumnya. Ya saudara, jadi di belakang kami ini merupakan salah satu aliran mungkin yang digunakan oleh pemerintah untuk aliran air ke bendungan Losimeme ya. Ini dahulunya adalah lahan-lahan pemukiman warga, karena di sana juga Anda bisa lihat sendiri di belakang kami masih ada rumah. Namun saat ini rumah tersebut kosong, ada lahan-lahan juga yang masih tampak hijau, sebentar lagi mungkin akan tenggelam. Dan menurut informasi nanti saudara, di lahan ini yang tempat kami berdiri ini hanya jaraknya sekitar 7-8 meter nanti mungkin yang akan tersisa, karena semuanya nanti akan tenggelam untuk aliran sungai ke bendungan Losimeme. Dan saudara, sebenarnya yang menjadi konflik dalam polemik yang kami analisis di dalam proyek strategis nasional pembuatan bendungan Losimeme ini adalah bukan penolakan warga. Artinya proyek ini sudah mulai berkonflik ketika pemerintah menerangkan bahwasannya tanah ratusan hektar yang ada di Kecamatan Biru-Biru ini mereka kategorikan sebagai hutan produksi dengan penguatan dari SK Bupati, SK Menteri, lalu tiba-tiba atas desakan dari masyarakat dan kuasa hukumnya tiba-tiba statusnya bisa berubah kembali menjadi permukiman atau kawasan yang bukan hutan produksi. Aneh sekali menurut kami. Namun yang anehnya lagi adalah ketika status hutan produksi ini lepas, bukan hutan lagi, ganti rugi masyarakat belum terpenuhi secara layak, karena seperti dalam seperti dalam wawancara kami dengan beberapa masyarakat, ada yang ditawarkan sekitar 15.000, 20.000, 25 sampai 50.000 dengan alasan SK desa, SK camat, dan juga bahkan ada yang BPN. Anehnya lagi di lapangan kami temukan bahwasannya ada yang tidak hanya berlandaskan SK dari kepala desa bisa mendapatkan anggaran sekitar ataupun konsentrasi sebesar 300.000, dan saat ini masyarakat dengan kuasa hukumnya lagi berjuang untuk mendapatkan hak ataupun ganti rugi yang layak atas lahan yang dipakai pemerintah untuk pembuatan bendungan Losimeme ini, bukan menolak dari proyek bendungan Losimeme. Dan kami saat ini saudara sudah mengundang beberapa masyarakat untuk menceritakan sebenarnya seperti apa perjuangan mereka untuk memperjuangkan hak menuntut ganti rugi yang layak atas lahan milik mereka yang dipakai oleh pemerintah untuk proyek strategis nasional bendungan Losimeme. Ada Ibu Wan Nur Khadijah. Ibu, boleh Pak bersama kami di sini bergabung? Ada Ibu Nurwan Khadijah, ada Pak Petrus Sembiring, Pak Aman ya, Pak Aman, lalu ada Pak Pardamin. Sini Pak, boleh di sekeliling kanan. Ibu di sini, samping saya boleh. Pak Petrus. Ini kalau kasusnya sebenarnya sudah kami sampaikan tadi, sudah lama terjadi dan sampai sekarang belum selesai juga. Kami akan mencoba untuk menggali satu-satu dari masing-masing masyarakat yang kita undang hari ini bersama program eksklusif. Ibu, ini lahan siapa Pak ya kalau boleh tahu? Ya, ini lahan Bapak ya? Lahan ini lahan saya, Pak Petrus Sembiring. Baik, berarti kita ke Pak Petrus dulu, Ibu Wan ya, Pak Aman dan juga Pak Pardamin. Saya letakkan mic di sini Pak Petrus ya. Ya, Pak Petrus Sembiring. Lahan Bapak di sini berapa hektar? Kalau luasannya
Pak, boleh di bawah sedikit lagi, Pak? Luasannya lebih kurang 5 hektar. Baik, 5 hektar. Ya, 5 hektar. Bapak tanam apa dulu? Yang ada duku, sawit, pinang, apa namanya, enau, atau yang biasa kita sebut aren, dan lain sebagainya. Ya, Itu kalau masalah tanaman. Tanah Bapak beli atau warisan dari turun-temurun keluarga? Kalau tanah ini sebetulnya inilah warisan dari nenek moyang kami, yaitu itulah pendiri desa Kuala Dekah ini. Tahun berapa, Pak? Kalau masalah tahunnya, ya tahunnya lebih kurang 400 tahun yang lewat. Inilah peninggalan. Iya, peninggalan nenek moyang dari kami keluarga itu. Bapak ya, Iya, Pak Petrus iya, Sembiring. iya. Ya. Iya. Dan surat, artinya dahulunya belum punya surat, secara apa ya? Maksudnya berganti tahun, berganti zaman, pasti ada alasak yang sudah diurus. Ada. Terakhir kali Ada. tanah seluas 5 hektar ini alasaknya apa? Alasannya ya surat keterangan kepala desa. 5 hektar. 5 hektar. Dan itu sudah distempel oleh kepala desa, Pak ya? Sudah ditempel oleh kepala desa. Ya. Dan kemarin ketika ada penawaran ataupun pembuatan bendungan Losimeme ini, Bapak rasanya seperti apa? Ya, kalau penawaran itu ya kami kalau terhadap proyek bendungan Losimeme ini kita kalau dari masyarakat yang bertempat tinggal dari 400 tahun yang lewat hingga sekarang, kita setuju dengan pembangunan pemerintah. Ya. Cuma terakhir ini ya tanah kami di sini dihargai lah itu. Ada yang 15.000. Bapak ditawarkan berapa? Kalau ditawarkan itu, kalau untuk kita itu tanamannya di dalam sawit yang seperti yang saya sebutkan tadi, tanahnya ditawarkan sekitar 40.000 per meter. Per meter? Iya. Dan itu Bapak kemarin sempat menerima tidak? Ya, saya hingga sekarang saya belum menerima. Karena itu menurut Bapak tidak layak? Tidak layak saya terima. Ya. Nah, begitu. Karena ya kalau penghasilan dari sawit, karena yang 5 hektar ini bukan semua ditanami sawit. Sawitnya lebih kurang 3,5 hektar atau 35.000 meter. Sisanya itu lahan duku, enau, karet, pisang ada di dalam. Dan itulah untuk mata pencarian Bapak ya sehari-hari. Iya. Dan sekarang ini sudah diambil oleh pemerintah untuk pembangunan bendungan Losimeme. Bapak mata pencariannya apa? Ya sudah nggak ada lagi. Ini lahan kita udah habis semua, artinya digorok, ditumbangi tanamannya. Jadi mata pencaharian itu ya nggak ada lagi. Selain daripada bertani, kami nggak ada yang tahu kami kerjakan selain daripada bertani ini. Jadi kalau dibuat ganti rugi itu sebesar 40.000 per meter atau 15.000 per meter itu, ya kita nggak dapat membeli lahan yang ke sebelah kami atau di luar daripada desa Kuala Dekah ini. Contoh desa Rumah Gerat seperti Sarilaba, Penan itu, kalau kita beli itu seharga 15.000, 40.000 per meter, nggak ada yang mau mengasih kita tanah sebegitu. Sudah naik Pak harganya. Iya. Baik, Pak Petrus tahan dulu, kami ambil kembali mic-nya. Ya. Kami akan ke Pak Aman ya. Pak Aman, marga apa Pak? Barus. Pak Aman Barus ya. Ya, Pak Aman Barus. Lahan Bapak di Rumah Gerat ini, Kuala Dekah ini maksud kami? Desa Kuala Dekah. Desa Kuala Dekah ya? Ya. Ada berapa hektar, Pak Aman? Kalau di surat ada 6 hektar. Ada 6 hektar ya? Iya. Ya, 6 hektar ini beli, Bapak beli? Enggak dibeli. Dari turun-temurun juga? Sebagian tanah warisan. Tanah warisan? Sebagian garapan saya. Iya. Dan suratnya? Suratnya alasannya apa, Pak? Dasar kepala desa lah. Kepala desa? Ya. Dan keluarga Bapak sudah berapa lama menempati lahan ataupun tanah di desa Kuala Dekah ini sudah berapa lama? Mulai zaman penjajahan. Kalau bapak saya dulu kepala desa sini sebelum tahun 1940 atau 50 lah. Kepala desa pertama? Iya, pertama. Iya.
ketika orang tua Bapak dahulunya adalah kepala desa Kepala desa. dan mendapatkan lahan di sini, Pak ya? Iya, mendapat lahan di sini. Dan lahan di sini biasa dipergunakan oleh Bapak dan keluarga untuk apa? Untuk perkebunan lah, Untuk bertani ya? bertani. Itu mata pencaharian Bapak dan keluarga. Iya, Baik. 6 hektar tadi, Pak ya? 6 hektar. Tapi di surat orang ini mengukur jadi 4 hektar setengah. Kalau di surat 6 hektar itu Di surat Bapak 6 hektar, tapi ketika diukur oleh pemerintah 4 hektar setengah. Iya, Baik. Pemerintah menawarkan ganti rugi berapa per meternya, Pak Aman? nggak ada tawarkan berapa per meter, langsung saja dia yang bikin. Tidak ditawarkan tapi langsung dibikin Iya. berapa? Pertama, tegakan. Baik, tegakan berapa? Dalam per hektarnya 400.000 per hektar. Per hektar Iya, 400.000 iya. dikali 6. Kali Kalau 6, bukan 4,5. 4 hektar lah. 4 hektar. Iya. Bisa dihitung, Pak ya. Dan Bapak menolak itu. Nah, enggak, saya terima 1,6 hari itu. 1,6 Terima, tanaman. tegakan. Hah? Iya. Ya, Lalu setelah tegakan Bapak terima, tegakan tanah dibayar. maksud Tanahnya dibayar 4 hektar tadi yang Dibayar. mereka. tapi harganya cuma 25.000 per meter. Tawarannya ya, Pak ya, Tawarannya. 25.000. Iya, Baik. Dan itu sampai sekarang ini masih menjadi polemik, Pak ya. iya. Kalau sehari-hari Bapak pekerjaannya bertani. Bertani. Setelah hilang 4 hektar dalam ukuran pemerintah dan 6 hektar dalam ukuran Bapak di surat tanah, di surat desa, Bapak mata pencariannya sebagai apa? Itulah hasil dari Sekarang- tanamannya itu. sekarang tidak ada lagi. Nggak ada lagi lah Apa yang Bapak kerjakan? yang kerjakan. Tidak ada, Pak ya? Iya, tidak ada lagi saya kerjakan. Sudah habisnya semua. Tidak ada lagi, Pak ya? Iya. Baik. Pak Aman, kami beralih ke Pak Pardamin, Pak ya? Ya, siap. Pak Pardamin apa? Ya, Marga Barus, Barus. Barus. Barus juga, Pak ya? Ya, siap. Keluarga? Iya. Keluarga juga, Pak Pardamin Barus. Tanah Bapak di Kuala Dekah ada berapa? Saya sebenarnya yang punya lahan ini Bapak. Ya. Jadi lahan ini kami kuasai karena orang tua pun sudah berumur 96 tahun. Saat ini masih hidup? Masih hidup. Dan tinggal di sini. Sejak tahun berapa, Pak? Memiliki tanah di sini, orang tua? Sejak dari kakek. Kakek? Nah, Sebelum kakek ada lagi keluarga yang memiliki tanah sini? ya memang dari Turun-temurun ya? Dari turun-temurun. Nah, Dan ketika keluarga Bapak dahulunya kakek sampai lagi di atas kakek, mereka memiliki mengetahui bahwasannya ini bukan hutan, Pak ya? bukan, Dan sudah lama bukan. bertani di sini, Pak. Iya, Berladang. iya. Jadi yang Bapak lakukan saat ini apa, Pak? Ini semua sudah diambil oleh pemerintah. Bapak sekarang apa yang Bapak lakukan untuk menghidupi keluarga? Istilahnya mocok-mocok lah. Ya. Ya apa yang bisa dikerjakan ya kerjakan gitu. Nah, jadi saya pun sebenarnya kalau masalah hutan ini saya tidak tahu. Sejak kecil saya di sini, yang dinamakan hutan itu saya tidak tahu. Saya tahunya sewaktu lahan katanya tidak diganti rugi karena hutan produksi. Tidak dibayar. Tidak dibayar. Iya, waktu pertemuan di Jamburu Sigembura yang disampaikan oleh Pak Camat. Dari situlah kami tahunya bahwa ini hutan. Baik. Selama ini kami tidak tahu. Setelah itu hilanglah Hilang. tanah Bapak. Jadi hilanglah. Harapan sudah hilang dan berjuang. Sampai sekarang ini udah lepasnya dari hutan produksi. Jadi karena udah lepas dari hutan produksi, tanah kami dibayar, tapi nilainya kami rasa tidak berkeadilan. Berapa, Pak Pardamin, ditawarkan per meternya? Berapa? Tanah yang punya kita karena tempatnya berbeda-beda, persilnya berbeda-beda, nilainya juga berbeda-beda. Ada yang 15, ada yang 25. Bapak berapa? Itulah. Ada Berbeda-beda? Berbeda-beda. Itulah hanya, itu kita nampak dari Baik, sini. ini ya. Itu Di bawah, Pak ya? yang udah digorok itu 15 itu Pak. 15.000 15 per meter? Per meter. Ini yang mau ditenggelamkan, Pak ya? Iya, Untuk tenggelamkan. bendungan. Iya, benar Pak.
lagi dikerjakan tapi belum nampak juga Pak ada alat-alat ya meskipun sudah diresmikan kemarin ya. Jadi 15.000. Iya, lahan ini belum dibayar, ini tanahnya belum dibayar tapi udah dikerjakan ini Pak. Kali berapa Pak? 15.000. Kali berapa hektar? Kalau hektarnya ada lebih kurang 5 hektar Pak. 5 hektar? Iya. Kali semua 15 rata? Itu yang saya bilang tadi, ada yang 15, ada yang 25. Ada yang 20, yang 20 berapa, 25 berapa hektar? Kalau yang 25 ada sekitar 7.000, yang 15 4,3. 3,5 hektar. Tapi mereka tidak menyampaikan apa alasan mereka membayar ganti rugi ini bervariasi? Tidak. Tidak ada. Itu seperti itu tadi, kita dipanggil ke Balai Umum Kecamatan Biru-Biru, di sana ada namanya musyawarah penetapan. Baik. Nah, jadi dikasihlah kami nominatif bahwa ini nilainya. Kalau tidak setuju, disanggah ke pengadilan. Baik. Itu. Tidak ada apa Pak ya? Musyawarah. Kesempatan masyarakat juga tipis sekali karena tidak ada kesempatan bertanya. Sudah mereka tetapkan nominatif, ketika tidak setuju, silakan sanggah. Tidak diperbolehkan bertanya. Ada yang tunjuk tangan pun tidak boleh bertanya. Ditutup langsung diskusi. Langsung. Dipanggil langsung. Kalau diterima teken, kalau diterima silakan sanggah ke pengadilan. Baik, sudah lama terjadi itu Pak ya. Baik, kita beralih ke Pak Pardamen ya, ke Ibu Wan Hadijah. Ibu, kita sudah lama berjumpa. Kami mengenal Ibu ini dahulu juga berjuang bersama dengan kelompok Ari Ersada. Mereka ini sebenarnya dahulu bersatu dalam kumpulan yang bernama Ari Ersada. Jadi diketuai oleh almarhum Sembul Ginting, dan Ibu ini paling di depan untuk berjuang ya Bu, untuk mendapatkan hak masyarakat. Kami ingin mengulas kembali Bu, karena di program eksklusif akan kita buka secara jelas. Dahulu kami tahu ada ajakan rapat oleh pemerintah di Jambur Losi Gembura. Itu awalnya Bu ya? Iya. Setelah itu seperti apa ceritanya Ibu? Di sana dikatakan daerah kami ini akan dapat pembangunan bendungan. Di situ juga dikatakan bahwa katanya tanah kami itu tidak dibayar. Dan disitulah kami mengetahui, macam dikatakan Pak Damen Barus, itu dikatakan hutan. Ya. Nah, diam di situ, kalau dikatakan hutan, saya itu miris, cukup mirisnya, di sini masih ada kehidupan Pak. Ada di sini puskesmas, ada di sini Koramil, ada di sini Kapolsek, ada sekolah, ada ini. Mengapa pemerintah mengatakannya itu ini hutan? Bagaimana Eskaban mengatakan ini hutan? Sementara ini ada kehidupan di dalam. Kami tidak tinggal diam, berseling dengan lanjutan seiring dengan waktu, kami bergegas terus menempuh keadilan bahwa ini tetap kita terjang, bahwa ini bukan hutan. Baik. Berangkatlah kami menempuh satu demi satu sampai kami tuju ke KLHK. Nah, di sana kami kembali lagi ke Sumatera. Dari KLHK belum lagi ada dapatan hasil yang mengatakan ini masih di dalam proses demikian. Tetapi kami tidak luput juga, tidak keluh-keluh juga. Kami terus menyusur bahwa ini harus lepas dari hutan. Kami berdasarkan dengan dibilang dikatakan hutan. Kenapa di tahun yang ada tahun masih 2002 sudah timbul surat BPN? Ya. Itu kakak saya yang punya. Dan saya juga sama-sama di 2002 sudah ada SK Camat. Ya boleh kami lihat Bu ya. Kebetulan lagi. Jadi saudara, seperti yang kami sampaikan, bahwasannya di sini masyarakat memiliki alas hak yang jelas, alas hak yang kuat dari pemerintah. Selain dari surat desa, camat, mereka juga memiliki sertifikat Bu ya, sertifikat dari BPN. Iya. Dan salah satunya yang kami tunjukkan hari ini secara langsung, nanti di tayangan kami juga kami tunjukkan yang ada BPN-nya. Yang secara langsung ini adalah
pemerintah surat keterangan camat ya, camat biru-biru Bu ya. Ya. Ini bisa Anda lihat buktinya bersampul biru, logo pemerintah Kabupaten Deli Serdang, surat keterangan tanah, registrasi nomor 59304 BB bulan 2 ini 2 Romawi garing 2008 tanggal 26 Februari 2008 ya, atas nama Martin Luther Cleat. Ini suami Bu ya? Iya. Ya, di dalam juga asli ya, sudah ada tulisannya ya. Nggak kita bilang asli, tapi sudah ada tulisannya asli. Sudah ada KTP-nya, nama pemilik, batas-batas, utara, selatan, timur, barat, sudah ada di sini. Ada tekenan, saksi-saksi, diteken oleh saat itu Camat Biru-Biru Suryadi Aritonang ya, di tahun 2008. Ada surat penyerahan ganti ruginya juga ini. Jadi sudah jelas Bu ya, masyarakat di sini tinggal secara resmi di administrasi wilayah administrasi Deli Serdang dengan dibuktikan ada surat tanah, bukan hutan produksi. Ya Bu ya. Ibu sempat kemarin ke Jakarta untuk untuk mengembalikan lagi status, berjuang mengembalikan status yang dikatakan hutan produksi menjadi bukan hutan produksi, Ibu ya. Iya. Di tahun 2022. Itu seperti apa ceritanya? Kami dengar Ibu sempat greget gitu di Jakarta. Boleh cerita sedikit, Ibu? Nah, di situ kami masuk di ke Mendes. Masa itu Bapak Budiari. Nah, kami memperjuangkan hak kami juga bahwa kami menuntut ini dilepas dari hutan. Nah, di sana tetap mereka kekeh mengatakan hutan. Jadi kalau memang hutan, Pak, saya orang bodoh, saya bilang. Saya nggak bisa bagaimana. Kalau hutan saya tahu itu yang mendiami itu binatang. Ya. Bukan manusia, saya bilang. Sementara yang mendiami di dalam itu manusia semua, bukan hewan. Kalau yang tahu saya hutan, itu yang mendiami itu monyet. Jadi berarti kalau memang tetap dikatakan hutan, saya tuh anak monyet lah, saya bilang. Yang lain-lainnya itu, ya nggak mungkin saya tunjuk siapa itu monyet kan gitu kan. Asyiknya nanti gimana efeknya ke saya kan kayak gitu. Jadi berarti ya semuanya berarti monyet lah semua di sini, saya bilang. Ya. Akhirnya seperti apa Ibu? Nah akhirnya kami tuh disuruh pulang dulu. Nanti katanya kita usulkan saya juga akan pulang. Tidak bagaimanapun saya akan pulang. Saya pulang, mungkin kami ke istana. Baik. Nah, karena di sana di istana itu salah satu rumah kami. Jadi kalau itu dibilang itu rumah kami, katanya dari mana? Nah, presiden tuh kalau saya pikir siapa yang ngangkat? Masyarakat, gubernur, bupati, wali kota, itu toh masyarakat. Berarti kan kalau istana itu kan hak masyarakat, bukan hak presiden sendiri. Ya. Nah, akhirnya itu masa perjuangan kami di kesana, masa-masanya COVID yang sangat menggalak. Di situ saya sempat meneteskan air mata. Masa itu masa masih puasa. Kami beribadah puasa, kami harus berjuang. Tapi apa dibilang Pak Mendes? Kami dapat telepon kira-kira sore hari ya Pak. Sore hari pukul 3 kami akan diterima. Besok pagi salah satu jadi tamu pertama di PUPR. Ya. Singkat cerita di PUPR, Pak Matius. Nah kami diterima, diambil solusi bahwa ini akan ditindaklanjuti sama PUPR ke KLHK untuk melepaskan yang dikatakan hutan, bebas dari hutan. Dan itu janjinya Bu, dan ya, realisasi di tahun 2022 ya. Dan itu belum kita terima Pak. Mereka harus turunkan tim terpadu dulu kemari. Ya. Nah, tim terpadu dari Jakarta datang, itu gak jauh dari lahan saya. Itu lahan saya yang kosong sudah Pak. Udah gak jadi ada apa-apa sama lahan saya. Maka saya gak mau lagi kemari.
Karena dari situlah kehidupan anak saya untuk menyekolahkan sampai anak saya sarjana. Dengan yang kayak begini, pembangunan PSN yang dihargai 35.000 per meter. Sementara Ibu Saliana di samping saya sini dihargai 300.000. Kemana kami lagi, Pak? Apa yang untuk dihidupkan ke anak-anak saya? Di sini cukup miris saya, cukup miris. Perjuangan dari 2018 saya terjang Medan Jakarta. Medan Jakarta nggak ada saya hiraukan. Akhirnya kayak gini. Gimana keadilan pemerintah ini? Sementara Pak Jokowi bilang kalau ada PNS, ada PSN ini tidak ada dirugikan masyarakat, akan dimakmurkan masyarakat. Buktinya apa? Ini yang kami terima. Kami berjuang, dikasih demikian. Datang lagi dari BWS Balai, mendatangkan kami bermusyawarah, dikasihnya nilai nominatif yang tidak sekeimbangan. Apa mereka bilang? Kalau tidak setuju, Bu, ayo sanggah ke pengadilan. Di pengadilan disanggah, kami dikasih nilai yang lumayan untuk membebaskan kami. Tapi apa buktinya? Dalam penyanggahan belum ada putusan dari kasasi. Mereka sudah kasih somasi. Kemana hukum ini sebenarnya? Kemana hukum ini? Ini kasih somasi kami yang masih lanjut. Belum ada putusan dari MK. Konsinyasi dikasih. Ya Tuhan, tidak ada keadilan sedikit pun sama kami. Tidak ada keadilan. Bapak boleh lihat amparan saya demikian. Berapa kali teman saya ayo menunjukkan, ayo Bu lihat ladang Ibu. Apa yang mau saya lihat? Udah hamparan yang meluas beginian lagi. Disinilah saya minta keadilan sama pemerintah. Kasihlah keadilan bagi kami masyarakat ini supaya kami bisa hidup kembali. Kami hanya taunya bertani untuk menghidupi anak-anak kami. Ya Ibu, ada ratusan masyarakat yang terdampak. Saat ini semua kompak Bu untuk menuntut ganti rugi? Iya, kompak. Kami yang dari Dua Ledekah masih kompak. Masih terus untuk berjuang ya? Berjuang. Harapan Ibu, ganti rugi ini dibayar berapa untuk tanah Ibu dan warga? Ya, kami udah ikut perbandingan ya Pak. Karena yang dekat dengan saya, itu hamparan saya Pak, yang sudah luas kosong berontang. Nah ini Bu Siliani yang ini juga hanya berbatas dengan jalan kami Pak. Sama-sama di jalan ya, pinggir jalan kan. Ya, dia 300, kami juga 300. Hanya itu yang dipinta oleh masyarakat? Iya. Bukan menolak pembangunan? Tidak pernah kami menolak pembangunan. Kami senang kalau ada pembangunan. Kenapa? Makmur kan, kami bisa, karena udah dibilangnya dari dampaknya bendungan ini kita bisa perairan untuk sawah ke masyarakat, kata pemerintah ya. Ada untuk para wisata, untuk perairan. Pertama kali untuk pencegah jangan banjir Kota Medan. Oke, Ibu, terima kasih waktunya. Pak Petrus, Pak Aman, dan juga Pak Pardamen ya. Terima kasih untuk program eksklusif ya. Kami doakan semoga kasus ataupun tuntutan hak masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dikabulkan segera, sesegera mungkin, Ibu ya. Sampai jumpa, sehat selalu. Dalam sejarah Kesultanan, wilayah yang diklaim sebagai hutan produksi dan dibangun bendungan Lausimeme merupakan wilayah kerajaan Karo, yakni Urung Sinembah, Urung Tanjung Muda Hilir, dan Urung Sukapiring. Kerajaan-kerajaan tersebutlah yang dahulunya memberikan warna dalam sistem pemerintahan, perekonomian, hukum, sosial, budaya, dan ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan di dataran tinggi Serdang atau sekarang bernama Kabupaten Deli Serdang yang mayoritas dihuni oleh masyarakat bersuku Karo. Hal ini dikuatkan oleh Halewiz dalam bukunya berjudul Geographies and Ethnographics Geheven Betreffende Hetris van Deli, Outskut van Sumatera, yang artinya geografis dan etnografis Kerajaan Deli Pantai Timur Sumatera tahun 1875, yang menyebut bahwa desa yang terdampak bendungan Lausimeme merupakan bagian dari Kerajaan Sinembah seperti Kota Dinding atau saat ini bernama Margending Julu, Sarilaba atau saat ini bernama Sarilaba Jahe, Rumah Gerat bernama Desa Rumah Gerat,
Kuala saat ini bernama Desa Kuala Dekah dan juga Penen atau yang saat ini bernama Desa Penen. Persoalan semakin memanas ketika diterbitkannya SK Bupati Deli Serdang nomor 2205 tanggal 23 Desember 2016 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Lausimeme yang terdampak pada desa-desa di kecamatan itu. Sejak saat itu, pemerintah rutin melakukan aksi protes karena pemerintah menolak memberikan pembayaran ganti rugi tanah milik mereka yang diambil meskipun telah beralasan sertifikat dan juga SK camat maupun surat keterangan desa dengan ganti rugi yang tidak layak. Masyarakat geram dan melakukan unjuk rasa serta dialog berulang kali di jalan depan gedung DPR Kabupaten maupun Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Kepresidenan dan juga Kementerian Kehutanan. Perjuangan mereka pun membuahkan hasil. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 150 tahun 2022 resmi dikeluarkan untuk membatalkan status kawasan hutan produksi dan menjadi dasar menuntut pemerintah membayarkan ganti rugi atas luas tanah milik mereka yang diambil. Harapannya dibayar secara layak. Namun, hingga saat ini, uang ganti rugi juga belum mereka terima. Terpaksa ribut-ribut, blokade jalan dilakukan masyarakat belum lama ini menjadi kode desakan agar pemerintah segera menunaikan kewajibannya. Alhasil, Polda Sumut juga saat itu sempat mengerahkan personilnya untuk berjaga-jaga di lokasi sebagai antisipasi hal serupa tidak terjadi, sebab bisa menghambat target proyek strategis nasional tersebut. Lantas, hingga di penghujung 2024 ini, kapan ganti rugi dibayarkan secara layak kepada masyarakat? Semoga segera.